Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Berbeda dengan kekacauan sibuk istana tersembunyi, pada saat ini, halaman keluarga Liu menunjukkan jejak keheningan. Ketika semua orang meninggalkan kota bintang suci satu demi satu, hanya ada halaman yang ditinggalkan oleh Chu Xingyun. Dia duduk di halaman, matanya tertutup, muntahnya rata, dan di sekelilingnya dikelilingi oleh roh surgawi yang kental. Hah, Tiba-tiba, jantung berdebar yang tak dapat dijelaskan menghantam hati Chu Xingyun, tiba-tiba dia membuka matanya, sosoknya menyapu, dan dia berdiri tepat di puncak halaman, menatap ke kejauhan, menatap jauh ke pegunungan, menatap ke dalam pegunungan. Saya melihat bahwa di langit ada semburan darah, dan di sekitar darah ada awan-awan aneh, yang naik seperti tirai, samar-samar menutupi kota bintang suci. Chu Xingyun menatap penglihatan seperti itu, dan perasaan berdenyut di hatinya menjadi lebih kuat, seolah-olah batu besar tak terlihat menekan tubuhnya, dan napasnya mulai menjadi cepat, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Ketakutan, tetapi sentuhan busur cahaya. Akhirnya, aku tidak tahan lagi. Bisikan bergumam dari mulut Chu Xingyun, sepasang mata gelap sedikit menyipit, berkedip satu demi satu. Setelah masalah pengadilan berakhir, keempat tuan dan anggota keluarga senior bersembunyi, dan tidak ada berita. Hal ini membuat banyak orang berpikir bahwa mereka telah meninggalkan kota bintang suci dan tidak akan lagi campur tangan di kota kuno ke-18. Tetapi di tengah-tengah, Chu Xingyun memiliki semacam pertanda, mereka tidak akan pernah menyerah, mereka harus bersembunyi di suatu tempat, diam-diam menunggu kesempatan, mencoba menarik gelombang dalam satu gerakan. Untuk Chu Xingyun, perasaan semacam ini sangat tidak nyaman, seolah-olah ada lonjakan tajam yang terkubur dalam daging, yang akan muncul kapan saja dan di mana saja, mengganggu stabilitas kota kuno ke-18. Mengingat hal ini, Chu Xingyun sengaja mengambil para master di sekitarnya satu persatu dari kota bintang suci. Yang pertama adalah dengan cepat mengumpulkan sumber daya budidaya dari sisa kota kuno dan membuat rencana keseluruhan untuk Yan Xiangguan. Yang kedua adalah menciptakan situasi satu orang, dengan sengaja merayu empat tuan untuk mengambil tindakan. Empat tuan membenci Chu Xingyun, dia sangat jelas pihak lain lebih suka membiarkan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao menggulingkan 18 kota kuno, tetapi juga untuk melampiaskan kebencian mereka. Akan kehilangan peluang besar ini. Adapun kartu terakhir dari empat tuan, Chu Xingyun sudah menebak itu adalah Zheng Xingwei. Liu Mengyan pernah berkata bahwa di galaksi kuno, ada pasukan elit, kota 10.000, total 180.000, semua terdiri dari orang-orang kuat di bumi, yang bertanggung jawab atas kehidupan dan kematian galaksi kuno, sehingga disebut Zheng Xingwei. Zheng Xingwei termasuk dalam 5 keluarga besar, tidak ada seorang pun kecuali 5 penguasa yang bisa dikerahkan, bahkan keberadaan Zheng Xingwei tidak diketahui orang awam, sangat tertutup dan jarang muncul. Pada hari yang sama, Paviliun Wanjian dan Guru Kuno Bintang-Bintang saling bertarung, dan kekuatan kuat yang diperintahkan oleh Fan Xing Kuno berasal dari kota kuno 18. Zheng Xingwei menjaga kota kuno ke-18 dan diam-diam melindunginya. Setelah pertempuran berdarah, pasukan besar ini menghilang. Bahkan jika Liu Mengyan mengambil alih sebagai kepala keluarga Liu, ia tidak dapat menemukan jejak ukuran bintang-bintang kuno. Pada saat itu, Chu Xingyun berspekulasi bahwa empat tuan mungkin telah diam-diam mengambil alih 180.000 penjaga bintang kota dan menyembunyikan mereka sebagai kartu lubang terakhir, jika tidak mereka tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Untuk empat tuan, kali ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka, dan mereka pasti akan keluar dari sarang dan meledakkan pukulan paling keras, sehingga aku merasakan krisis yang kuat dalam hidupku. Visi Chu Xingyun darah dalam darah menjadi lebih tebal, menyebar di mana-mana di kubah surgawi, dan momentum itu menekan hati orang-orang. Namun, ia menghadapi momentum yang menakutkan ini, masih tidak ada ekspresi ketakutan di wajahnya, berdiri di langit, membiarkan angin meniup jubahnya, warna-warna tajam di matanya, lebih berkembang, seperti Ling Tianzi yang tak terlihat pedang. Dia bekerja keras untuk menciptakan situasi seperti itu, tujuannya adalah untuk membiarkan keempat pemain mengambil inisiatif untuk menggunakan kartu terkuat, sehingga dia dapat menghapus lonjakan ini, secara menyeluruh, tanpa khawatir. Anda tahu, situasi di perbatasan semakin serius, dan perasaan urgensi Chu Xingyun untuk menyelamatkan Sui Liuxiang semakin kuat dan kuat. Dia tidak punya waktu untuk menunda ini dengan empat tuan. Meskipun tata letak ini berbahaya, kemungkinan menyebabkan darah dan bencana cahaya, tetapi pada saat yang sama, itu juga dapat memungkinkan Chu Xingyun untuk menyelesaikan semua bahaya tersembunyi dan mengumpulkan semua sumber daya budidaya dari 18 kota kuno. Desis. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba mendengar suara yang samar, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Taiksu Ling Piton yang dipenuhi dengan kecemerlangan ungu dan hitam di sekujur tubuhnya. Setelah periode penyembuhan ini, Taiksu Devouring Spirit Piton telah pulih sepenuhnya.
Pada saat ini, ia menyapu sisi Chu Xingyun, sepasang mata ular menatapnya dalam-dalam kemudian menggerakkan matanya, dan melihat kembali ke langit. Di mata, huruf ular muntah ringan dan berperilaku cukup kesal. Taiksu Lingying Piton dan Chu Xingyun telah menyimpulkan kontrak yang sama, dan ada resonansi antara tubuh dan pikiran, sehingga juga merasakan rasa penindasan yang kuat dan ingin segera meninggalkan kota bintang suci dan mencari perlindungan dari kejahatan. Aku tahu apa yang kamu inginkan, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Chu Xingyun melihat penampilan cemas Taiksu Ling Piton, tetapi tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut, kali ini pihak lain tidak akan pernah memegang tangannya. Jika Anda tetap dengan saya takut itu akan terpengaruh. Silakan tinggalkan Secret Star City untuk saat ini, tidak ingin pergi ke perairan berlumpur di pantai ini. Saat kata-kata itu jatuh, wajah Chu Xingyun sedikit merosot mengangkat kepalanya, dan melihat lagi pada darah berdarah daging. Masih tidak ada rasa takut di matanya, tetapi bayangan samar-samar tentang air dan aroma yang terus-menerus muncul, dan matanya menjadi lebih tegas. Tatapan tabah ini tampaknya menembus kekosongan, turun ke salju tanpa akhir, dan menyusup ke menara es yang tinggi. Pada saat ini, Sui Liuxiang, yang mengenakan pakaian berwarna biru, berdiri di atas salju yang tebal, matanya yang tertutup rapat terbuka tanpa peringatan, dan perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya, membuatnya penuh dengan darah dan daging. Mulai gemetaran, es berderak meledak dengan dia sebagai pusat. Dalam 100 meter, semua es telah meledak dan berubah menjadi ribuan puing es menembus langit. Terlebih lagi, udara di kehampaan benar-benar memenuhi udara 9 pilek. Untuk membekukan langit, rasa krisis yang kuat ini, apa yang sedang terjadi, seolah-olah ada krisis yang akan datang, dan pemberi krisis ini bukanlah aku. Wajah Sui Liuxiang sedingin es, seperti boneka. Tidak ada ekspresi sama sekali, kecuali bahwa matanya yang jernih penuh dengan kekhawatiran, dan tanpa sadar menatap ke langit. Kultivasi tidak dapat terganggu, beri aku konsentrasi. Tiba-tiba, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar, di balik air dan aroma, Ye Xuesang berdiri di sana, tangannya meremas trik rumit, dan tubuhnya sangat dingin dan mekar. Ke dalam tubuh Sui Liuxiang, dan kemudian menjadi masing-masing bagian dari daging, dan bahkan Ling Hai. Begitu dia berbicara, Sui Liuxiang segera menarik pandangannya dan kembali ke es yang tebal, tanpa sepatah kata pun, dia sekali lagi memasuki kondisi budidaya Suan Yuki Suan. Melihat bahwa Sui Liuxiang kembali berkultivasi, Ye Xuesang memusatkan energi spiritualnya. Pada wajah keriput dan kuning, sepasang mata darah sedikit menyipit, seolah-olah dia bisa melihat melalui tubuh Sui Liuxiang, dipenuhi dengan warna kepuasan. Ini adalah dorongan Jiuhan. Setelah pengkondisian Sui Luokyu, itu menjadi lebih murni. Di bawah langit, aku takut bahwa aku tidak akan pernah menemukan tungku yang sempurna. Ye Xuesang menatap Sui Liuxiang dalam pidato itu, tampaknya seluruh wajah bergetar karena kegembiraan, pada saat yang sama, rasa dingin di tubuhnya akan bergerak dan tidak sabar untuk tenggelam ke dalam tubuh Sui Liuxiang. Tiba-tiba, seluruh menara es dan es kembali ke keheningan, hanya suara perburuan angin dingin. Pada saat yang sama, di gua es paling utara yang tertutup oleh es dingin abadi, suara napas cepat tiba-tiba terdengar. Dengan suara ini, semua salju meleleh perlahan-lahan mengungkapkan lingkaran ungu pudar yang misterius, dan di dalam lingkaran itu, sebenarnya ada bayangan yang menawan dan indah. Sungguh suatu krisis yang tiba-tiba. Mulut Qianying ini perlahan-lahan memuntahkan palpitasi. Dia mendongak, dan mata ungu penuh dengan kekhawatiran, dan gemetar bergumam, adalah Luo Yun yang menemui krisis. Begitu kata-kata itu keluar, bayangan-bayangan ini secara tidak sadar membelai perut yang sedikit menonjol, dan warna kekhawatiran di matanya bahkan lebih berat. Dia tidak bisa tidak membungkuk, dan ada suara doa di mulutnya. Suara doa ini bergema dan segera menghilangkan dinginnya gua es yang sangat utara. Salju dingin abadi itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah mematuhi gagasan bayangan indah ini, dan juga berdoa. Selain keanehan kedua pikiran ini, di dalam paviliun Wanjian, yang sangat jauh dari istana Jiuhan, Sui Qianyu juga muncul sebagai pertanda. Di mana-mana, Qianyu, ada apa denganmu? Sui Qingwu muncul di belakang Sui Qianyu. Dia memandangi Sui Qianyu sedikit dengan terkejut, dan kemudian melihat ke kejauhan lagi. Melihat tidak ada yang aneh, dia tidak bisa menahan rasa bingung. Tidak ada, tetapi tiba-tiba merasakan sedikit palpitasi. Sui Qianyu menanggapi dengan tersenyum, dia berbalik, tetapi matanya masih melihat ke arah Xing Chenzong, alisnya sedikit berkerut, dan hatinya gelisah. Matahari tenggelam, malam itu secara bertahap menyelimuti kota bintang suci, dan ketika cahaya terakhir dari sinar cahaya menghilang, seluruh ruang tiba-tiba mengungkapkan suasana yang menyedihkan, membuatnya sulit bernapas. Pada saat ini, gerbang kota bintang suci telah ditutup dan tidak ada suara. Banyak orang menatap langit malam yang gelap, ekspresi mereka membeku, dan ada firasat kuat di hati mereka. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. Hari ini, Tuan Luo Yun tiba-tiba memerintahkan semua gerbang kota bintang suci untuk ditutup. Mengapa ini? Kerumunan memandang gerbang yang berat dan tertutup rapat dan tidak bisa membantu tetapi berbisik bermartabat.
Meskipun gerbang kota telah ditutup, aku tidak tahu mengapa, tetapi di mana-mana di Holy Star City, ada napas membunuh, sangat menakutkan. Akankah ini berhubungan dengan masalah ini? Seseorang berspekulasi dengan suara rendah bahwa napas membunuh ini datang tiba-tiba, dan itu lebih mengerikan daripada gelombang binatang yang tak ada habisnya di luar kota. Banyak orang yang pemalu telah menyembunyikan diri mereka dan tidak berani berkeliaran di jalan. Bergemuruh. Seolah menjawab godaan dari kerumunan, bumi bergetar perlahan dan membuat hati semua orang bergetar, dan suara gemetar ini semakin kuat dan kuat. Dalam beberapa saat, seluruh bintang suci kota tampaknya runtuh dan mengguncang gunung, langit malam berosilasi. Di mata semua orang, udara pembunuhan yang tak terlihat mengalir deras seperti ombak. Saya melihat jalanan kota bintang suci, semuanya adalah siluet dan kuda, siluet, semuanya mengenakan baju besi berat kuda, semua adalah kuda perang. Ini tentara, murid-murid dari kerumunan berkontraksi untuk sementara waktu, dan di sana benar-benar muncul pasukan di kota bintang suci. Mereka berlari dari berbagai jalan dan memiliki total 18. Mereka memandang sekilas, tanpa batas, dan berlari melintasi kota dengan rapi. Ketika pasukan ini berlari dan berlari, pikiran orang banyak juga bergetar, dan mereka melihat bahwa kepala pasukan itu sedang menerbangkan cabang bendera, dan di atas bendera, naga dan phoenix diukir dengan kata Zheng Xing. Ini Zheng Xingwei. Pikiran orang banyak itu bergetar, dan Zheng Xingwei, yang telah lama menghilang, tiba-tiba muncul dan bergegas ke jalan di Holy Star City. Tidak hanya kerumunan orang di jalan itu, seluruh kota Wanxing bergetar, semua bintang yang melintas di Zheng Xingwei, semua orang menatap mata mereka. Tentara berdarah besi ini adalah santo pelindung kota kuno ke-18 dan ketenangan kota kuno ke-18. Hidup dan mati. Anehnya, arah Zheng Xingwei tampaknya jauh di dalam kota bintang suci. Pada saat yang sama, ada juga halaman Liu Jia. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya dengan keras dan membiarkan kerumunan orang membeku, menatap masa lalu, tetapi melihat bahwa 180.000 penjaga bintang kota telah menembus ke kota bintang suci, dan arah yang ia tempuh adalah halaman keluarga Liu di mana Chu Xingyun berada. Suara gemuruh masih melekat, seolah-olah bumi akan pecah. Setelah periode waktu tertentu, 180.000 penjaga bintang kota keluar dari halaman keluarga Liu, dan ada 10.000 masing-masing, peringkat 18, 180.000 sersan. Pada saat ini, atmosfer pembunuhan yang memenuhi seluruh Star City menghilang, digantikan oleh angin berdarah, menyapu masa lalu, meniup spanduk seperti naga, tidak ada cahaya bulan di malam hari, hanya sentuhan darah yang menyebar di mana-mana pembunuhan infiltrasi. Keempat tuan berdiri di tengah-tengah Zheng Xingwei, mereka melirik kerumunan di kejauhan, ekspresi mereka di wajah mereka acuh tak acuh, dan mereka saling memandang. Mata dipenuhi dengan pembunuhan, dan mereka menjadi lebih padat, dan mereka menjadi semakin padat, dan bahkan mata merah bernoda. Atur, mereka berempat berteriak pada saat yang sama, dan tiba-tiba, 18 bendera menari, seolah mengikuti lintasan misterius tertentu, membimbing 18 tim, dengan halaman Liu Jia sebagai pusat, dan mulai bergegas. Arah mereka berjalan sepertinya adalah susunan pertempuran yang luas, 3 di satu sisi, dan 6 di sisi lain. Saat terburu-buru, semua orang menarik pedang mereka dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala mereka. Bangun dan isi lemari besi malam yang gelap. Ning! Raungan panjang jeritan berdarah-darah meraung dari mulut setiap bintang kota, dan kemudian, massa berdarah yang berkumpul-berkumpul, dan akhirnya membentuk barisan pertempuran 6 pihak, yang sepenuhnya menutupi halaman Liu Jia. Pada saat yang sama, di langit di atas setiap susunan pertempuran, pasukan pembunuh berangsur-angsur mengembun dan terbentuk, dan akhirnya berubah menjadi sosok berdarah hingga 100 kaki, wajahnya kabur, tangannya mengangkat pedangnya, dan tidak ada yang lain selain membunuh. Bukankah ini medan perang 6 serangan Zheng Xingwei? Banyak orang berlari dari seluruh kota bintang. Setelah Suyuan, mereka melihat sosok berdarah yang mengerikan ini, dan ekspresi mereka tertegun. Zheng Xingwei telah menjaga kota kuno 18 dari generasi ke generasi, masing-masing dari mereka memiliki atmosfer pembunuhan yang kuat, dan susunan pertempuran 6 pembunuhan dapat menyingkat pembunuhan ini dan mengubahnya menjadi bayangan darah pembunuhan. Ketika 6 bayangan darah berbisa terkondensasi, ini berarti bahwa 180.000 kota penjaga bintang berkumpul bersama, dan perlu untuk membuka cincin pembunuhan. Tempat yang dicakup oleh posisi pertempuran 6 pembunuhan, siapapun yang ingin masuk dan pergi dengan kekuatan akan terkikis oleh darah dan darah Ling Hai menderita penderitaan tanpa akhir dan meninggal. Apa yang sedang terjadi? Zheng Xingwei memblokir halaman Liu Jia, apakah mereka akan membantai Lord Loyun? Kerumunan itu penuh dengan pikiran, melihat bayangan darah membunuh di kekosongan, dan bergegas melewati gila. Bang! Ye Qiong menggigil dengan ganas pada saat ini. Di bidang penglihatan, 6 bayang-bayang darah mengembun menjadi bentuk, setetes darah seperti tirai jatuh, dan halaman keluarga Liu ditutup. Di semua arah halaman Liu Jia, di kehampaan ada 6 bayangan darah berbisa, 1 di dunia. Pada saat ini, halaman keluarga Liu tampaknya menjadi keputusan, jadi sejati, dan sulit untuk menerbangkan sayap. Formasi 6 partai pertempuran telah selesai, Luo Yun, aku mengerti bagaimana kamu ingin hidup.
Duan Chun tertawa mengejek, wajahnya penuh kebanggaan. Pada saat ini, banyak orang datang, mereka melihat situasi ini dan mereka memahami semuanya dalam sekejap, tetapi Duan Chun tidak memperhatikan mata orang banyak yang terkejut, tetapi matanya menjadi lebih tajam. Dia mengambil langkah ke depan dan membuka halaman keluarga Liu di matanya, dan berkata dengan lantang, 18.000 penjaga bintang kota telah ditempatkan di pengadilan, dan juga mengundang Tuan Luo Yun untuk keluar dan mati. Suara Duan Chun gemetar jiwa-jiwa orang banyak. Tentu saja, 4 tuan masih belum keras kepala, dan mereka harus membunuh Chu Xingyun, dan kali ini, mereka juga menggunakan Zheng Xingwei untuk mengumpulkan 180.000 orang. Semakin banyak orang bergegas, dan pada saat yang sama, kepanikan mulai menyebar. Mereka semua tahu bahwa di halaman Liu Jia saat ini, yang kuat melakukan yang terbaik meninggalkan Chu Xingyun sendirian. Kekuatan Chu Xingyun sangat kuat, tetapi di hadapan 180.000 penjaga bintang kota dan susunan pertempuran 6 pembunuhan yang membunuh bumi, satu orang benar-benar ramping. Peluang, Luo Yun, sudahkah kamu keluar dan mati dengan cepat? Wajah Ou Chongqui juga penuh dengan kesombongan. Dia melihat bahwa tidak ada gerakan di halaman Liu, alisnya berkerut, matanya tenggelam, dan dia melambai ke depan. Tamparan. Tiba-tiba, 180.000 penjaga bintang kota diperintahkan untuk melangkah maju secara seragam. Setiap langkah, tanah akan bergetar, dan darahnya membunuh, hampir menghancurkan halaman keluarga Liu. Ini saatnya untuk memulai. Kepanikan kerumunan lebih intens. Mereka akhirnya mendapatkan semua yang mereka inginkan. Jika Chu Xingyun meninggal di tempat, bukankah kota kuno ke-18 ingin kembali ke penampilan aslinya yang membusuk? Di bidang visi, 180.000 penjaga bintang kota telah mendekati halaman Liu Jia, dan 6 bayangan pewarnaan darah berbisa di kekosongan mendekat. Gerbang vermilion yang tertutup rapat tiba-tiba membuat ocehan panjang. Hah, Semua orang mendengar gengsi dan melihat pintu vermilion dibuka. Di dalam pintu, halaman masih anggun dan tidak terpengaruh oleh sedikit pun pembunuhan. Di tengah halaman, sebuah meja dan kursi juga diletakkan. Chu Xingyun, yang mengenakan pakaian hitam, duduk di sini, memegang botol kendi dengan ringan di tangan kanannya, matanya melirik ke arah Xingwei dari 180.000 kota dan Lord of the Four Masters, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya cahaya minum anggur berkualitas sambil tersenyum. Apa yang dia lakukan, dia tidak melihat martabat dan keseriusan menghadapi pasukan berdarah besi sama sekali, hanya anggun dan nakal. Xingwei yang berkapasitas 180.000 kota memblokir halaman, meringkas sosok pembunuh menjadi 6 angka, menutupi langit dan menutupi matahari, tetapi semua bunga dan pohon yang menyentuh si pembunuh terbunuh dan menghitam seketika, tanpa vitalitas apapun. Tetapi di halaman, tidak ada pembunuhan. Chu Xingyun duduk bahagia, minum anggur dalam kendi. Setetes anggur menodai pakaian yang tercetak, sehingga aroma anggur yang lembut dan kuat menyebar ke seluruh halaman. Di dalam dan di luar, itu tampak seperti dua dunia, membuat suasana seluruh ruang aneh, kerumunan tampak kaget, lupa untuk berpikir sejenak, hanya sosok cantik Chu Xingyun di matanya. Menjerit, sudah berangin lagi. Angin mencurigakan menyapu 180.000 penjaga bintang kota, dan membuat suara mendesis dan teredam, dan pembunuhan yang penuh dengan kekosongan digulung, yang membuat keempat tuan pulih, dan ekspresi wajah mereka langsung jelek. Luo Yun, kamu akan mati, dan kamu masih berpura-pura menjadi hantu, benar-benar bodoh. Suara Duan Chun bercampur dengan kekuatan spiritual yang kuat, dan dia jatuh dengan sebuah kata, dan tiba-tiba memecahkan ruang yang kaku, melambaikan telapak tangannya berulang kali, membiarkan Zheng Xingwei melanjutkan tekan maju. Berpura-pura dibodohi. Apakah kamu juga layak? Chu Xingyun tertawa mencibir, hanya untuk melihat telapak tangannya bergetar, menuangkan anggur yang baik-baik saja, tiba-tiba membiarkan kerumunan terlihat kusam lagi. Di mata mereka, Chu Xingyun saat ini tampaknya bukan lagi Grand Master Wanjian Pavilion, tetapi peri anggur yang gagah yang hanya mencintai anggur. Dia tidak menempatkan 180.000 tahun Stargard di matanya. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang kuat di sekitar Anda meninggalkan kota bintang suci. Hari ini, Liu Mengyan, Ning Levan dan Lu Ling juga meninggalkan satu demi satu. Seluruh halaman adalah satu-satunya yang Anda jaga. Sekarang Anda tidak berpura-pura menjadi hantu. Kenapa? Ou Chongqui tersenyum dingin, berpikir bahwa Chu Xingyun sedang membuat misteri. 18.000 penjaga kota bintang semuanya adalah aktivis yang mengancam tanah. Mereka adalah pembunuh. Mereka adalah pasukan terkuat dari bintang-bintang kuno. Sekarang, kamu dikelilingi oleh barisan pertempuran 6 pembunuhan. Bahkan jika kamu berkultivasi untuk mencapai keadaan Yin dan Yang Half ingin keluar dari situ. Bahkan jika ada orang kuat yang dapat saling membantu, aku masih tidak ingin menghancurkan pertempuran 6 pembunuhan ini dalam waktu singkat. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana kamu bisa bertahan hidup hari ini. Mo Huwei dan Teng Ji berbicara pada saat yang sama. Mereka mengamati lingkungan dari awal sampai akhir dan menemukan bahwa hanya ada Chu Xingyun di halaman, dan tidak ada orang kuat sama sekali. Adapun kerumunan yang datang dari kerumunan, mereka bahkan tidak memikirkannya.
Sekelompok besar orang, bahkan jika jumlahnya sangat besar, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk menembus pertempuran 6 pembunuhan. Selama waktu ini, Chu Xingyun meninggal cukup lama di tangan mereka puluhan kali. Pada awalnya, kamu menghadapiku dengan kata-kata yang sama, tetapi pada akhirnya semua berakhir dengan rasa malu. Aku takut itu sama hari ini. Aku menyarankan kamu untuk tidak sombong. Chu Xingyun mengangkat bahu dan mengucapkan kata-kata itu, benar-benar menyentuh di puncak keempat tuan, ekspresi tiba-tiba menjadi suram. Orang baik dengan gigi tajam dan mulut yang tajam, Zhen Xingwei mendengar perintah itu dan segera membunuh Luo Yun. Aku akan menyaksikan dia terkoyak oleh udara pembunuh dan mati dengan sangat menyakitkan. Duan Chun tidak ingin membuang waktu lagi, dan memberikan kematian deklarasi. Ya, Xingwei dari 180.000 kota hanya mendengarkan perintah dari 4 tuan, dan kemudian melangkah maju. Mereka tiba-tiba meledak dengan sedikit pembunuhan, dan mereka bergabung ke dalam 6 patung pembunuhan. Setiap roh pembunuh seperti ujung yang tajam. Seluruh halaman diselimuti. Ini pembunuh, terlalu padat, tidak peduli seberapa cerdik tubuh Chu Xingyun, tidak bisa menghindari semuanya, darah mekar, di seluruh dunia, menodai kekosongan. Kerumunan itu tergesa-gesa, dan ekspresinya tiba-tiba kusam. Tetapi pada saat ini, orang banyak mendengar Chu Xingyun tertawa, 180.000 penguasa berdarah besi, menjaga 18 kota kuno selama beberapa generasi, membunuh banyak negara, tetapi energi pembunuh kental kosong dalam bentuk pembunuhan. Ini benar-benar mengecewakan. Keempat tuan sekarang sangat marah sehingga mereka akan muntah darah. Chu Xingyun ini akan mati di bawah roh pembunuh. Dia masih memiliki hati yang dingin dan sarkasme. Tapi tidak seperti empat tuan, setelah mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Xingwei dari 180.000 Zen menggerakkan hatinya seolah-olah dia sedikit tersentuh, tetapi gerakan di tangannya lebih dari itu, mendesak pembunuh untuk berlari menuju Luo Yun. Suara siulan datang satu demi satu, membunuh langit, 6 angka pembunuhan telah turun ke halaman, dan bintang 180.000 kota menatap pemandangan ini dengan acuh tak acuh, tetapi pikirannya bergetar, dan suara merdu tiba-tiba terdengar, mengatakan, Zhen Xingwei adalah guru harimau serigala. Ia mengendalikan roh pembunuh, dan pembunuhan itu tak terhitung jumlahnya, tetapi lebih sering Anda harus bertemu dan dipaksa untuk bersembunyi. Sebagai seorang prajurit di medan perang, pada akhirnya, kamu harus menyembunyikan sosok itu. Ini sama dengan pedang yang dipaksa untuk disegel, dan bilahnya tidak lagi. Dalam keadaan ini, pembunuhan itu bahkan lebih lemah. Apa yang bisa kamu lakukan? Pernyataan ini, yang berasal dari Chu Xingyun, secara langsung diperkenalkan ke gendang telinga Xingwei dari 180.000 kota, kecuali mereka, kerumunan yang lain tidak dapat mendengarnya. Bunuh. Xingwei dari 180.000 kota merasa dihina, dan raungan berdarah pecah. Keenam angka pembunuhan berada di bawah tekanan kekosongan, menutupi awan dan menutupi matahari, dan pembunuhan berdarah menembus ke halaman Liu Jia, seolah-olah mereka akan menjadi batu bata dan ubin. Semua diwarnai merah. Melihat ini, hati semua orang langsung dipenuhi dengan bayangan yang mengerikan. Dalam bidang penglihatan, hanya kejayaan berdarah dari udara pembunuh yang disapu pergi. Ini adalah kekuatan sejati dari 180.000 penjaga bintang kota, dan dunia dan surga dan bumi harus dihancurkan untuk itu, dan kerumunan itu terkejut. Mereka mundur, wajah mereka pucat. Bagus sekali, aku akan memberitahumu apa itu pembunuhan. Warna tenang wajah Chu Xingyun, suaranya kusam, dan matanya tampak kembali ke milenium tahun, selama danau kuno, sedalam langit, melayang naik dan turun yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, udara pembunuh tebal muncul di tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Pembunuhan ini sangat halus dibandingkan dengan pembunuhan berdarah besi dari 180.000 Zhen Xingwei, tetapi pada saat pembunuhan itu muncul, 180.000 Weiwei tiba-tiba merasakan angin dingin, rasa dingin yang tertahan di hatinya, dan tubuhnya tidak bisa menahan guncangan sedikit. Ada apa? Ou Chongkui tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, dan bertanya-tanya, napas pertempuran 6 pembunuhan tampaknya melemah. Kerumunan juga memiliki perasaan aneh ini. Melihat ke depan, mereka melihat jejak pembunuhan di tubuh Chu Xingyun, yang perlahan-lahan naik. Itu sangat biasa, tetapi itu membuat angka pembunuhan dari 6 patung hingga 100 kaki bergetar. Seolah panik. Longgar. Chu Xingyun memuntahkan sepatah kata dengan lembut, mekar pembunuhannya mekar ke langit, seolah-olah naga asli kembali ke langit kubah, tubuh naga bergoyang di udara, di mana inci pembunuhan itu pecah, keenam angka pembunuhan dalam kekosongan itu gemetar gila, dan inci demi inci menghilang ke dalam darah langit sampai benar-benar dimusnahkan. Tidak hanya itu, susunan pertempuran 6 pembunuhan yang memblokir halaman, kemudian menghilang, dan bergabung ke dalam angin kencang. Ketika darah ini menyapu langit, darah itu kemudian meledak dan pecah, seolah-olah itu tidak pernah ada. Boom! Langit penuh dengan penghancuran yang mematikan, dan ketahanan tirani keluar dari kehampaan. 180.000 penjaga bintang kota merasa hati mereka tenggelam, rambut mereka jatuh tegak, dan ada sensasi kesemutan di kulit mereka. Di tempat, susunan pertempuran 6 pembunuhan ini mengumpulkan pembunuhan yang mengancam jiwa dari 180.000 kota dan bintang untuk membunuh susunan solidifikasi.
Namun, sebagai kelahiran kembali Chu Xingyun, energi pembunuh yang terkumpul di tubuhnya telah mengendap selama ribuan tahun dan terkondensasi selama ribuan tahun. Ada tak terhitung yin dan yang lelaki kuat yang mati di tangannya, dan ribuan lelaki kuat nirwana yang meninggal di tangannya. Bahkan Kaisar Wu Huang yang meninggal di tangannya tak terhitung jumlahnya, membuka jalan. Roh pembunuhnya adalah pembunuhan yang tiada bandingnya. 18.000 penjaga kota tidak ada bedanya dengan dia. Sekecil apapun, itu sudah cukup untuk memusnahkan semuanya dan mengguncang semua arah. Pembunuhan tebal yang menghalangi halaman, semuanya bubar, membuat kubah malam kembali tenang. Bulan seperti air, dan jatuh di kerumunan, tetapi itu mencerminkan wajah terkejut yang berada di luar ketakutan. 6 pembunuhan, baru saja rusak. Suara yang luar biasa terdengar di kerumunan. Beberapa saat yang lalu, mata mereka dipenuhi dengan kekuatan pembunuh yang kuat, menutupi langit dan matahari, menghancurkan semua vitalitas, dan Chu Xingyun hanya melepaskan kekuatan pembunuh yang samar, yang memusnahkan kekuatan membunuh 180.000 penjaga bintang kota, melanggar garis pertempuran 6 pembunuhan untuk membunuh mencekik. Hasilnya sangat tiba-tiba sehingga sulit bagi orang banyak untuk pulih. Tentu saja, orang yang paling terkejut secara alami adalah 180.000 penjaga bintang kota. Mereka telah menjaga kota kuno ke-18 selama beberapa generasi. Tubuh pembunuh begitu kuat sehingga 180.000 orang berkumpul bersama. Ini sangat sombong. Bahkan Nirvana yang kuat tidak akan berani meremehkan. Namun, mereka juga sangat menyadari bahwa energi pembunuh yang dipancarkan oleh Chu Xingyun sangat aneh, dan tampak samar dan kecil. Ide pembunuhan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Perasaan seperti itu, seakan-akan sudah berumur ribuan tahun, membantai orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan memusnahkan makhluk tak terbatas, adalah pembunuhan yang tiada bandingnya. Bangun, sama seperti semua orang berpikir, Duan Chun mendengus dan meneriaki Xing Wei dari 180.000 kota ini berarti tidak dapat diprediksi, dan dia tidak boleh dibodohi olehnya. Bangunkan aku dengan cepat. 180.000 tahun Starguard menggelengkan kepalanya dengan keras dan melihat ke depan. Pada saat yang sama, Ou Chongqui, yang mengenakan baju besi hitam berat melangkah keluar, meludah seperti guntur. Luo Yun, Anda dapat mengandalkan roh pembunuh untuk memecahkan pertempuran 6 pembunuhan. Arai, ini benar-benar luar biasa, tetapi bagaimana Anda memenangkan momentum, dan Anda masih harus melarikan diri. Setelah kata-kata itu jatuh, 180.000 kota pengawal bintang terbangun satu demi satu, dan pedang di tangan mereka tiba-tiba meledak menjadi kekuatan spiritual yang keras, berubah menjadi paksaan pegunungan yang mengerikan, dan menutupi seluruh halaman Liu Jia lagi. Dalam sekejap, halaman keluarga Liu bangkit dengan cahaya yang cemerlang, dan banyak pola rumit muncul, yang semuanya adalah susunan arwah defensif, secara paksa menahan aura dari 180.000 penjaga bintang kota. Namun, meskipun susunan roh pertahanan itu sombong, itu masih diledakkan oleh kekuatan teror ini, dindingnya retak pavilion dihancurkan, ribuan batu diledakkan ke segala arah, dan Chu Xingyun akan benar-benar tenggelam. Pada saat ini, pikiran Chu Xingyun bergerak sedikit, dan di belakangnya, sebuah api lubang hitam yang penuh dengan Jianmang muncul, cahaya pedang itu seperti gelombang, melindungi ruang 3 meter di sekitarnya dan menahan semua cahaya spiritual. Niat pedang begitu sombong. Wajah Teng Ji tumpul sejenak. Di bidang penglihatan, seluruh halaman Liu Jia telah menjadi tidak dapat dikenali, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa reruntuhan, tetapi tempat di mana Chu Xingyun berdiri, semuanya seperti biasa, dan kekuatan spiritual dari 180.000 penjaga bintang kota telah diblokir dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat pedang itu hanya menolak kekuatan spiritual. Mo Huwei menjawab, menatap kosong ke arah Chu Xingyun. Di halaman, hanya ada Luo Yun. Mo mengatakan bahwa itu adalah 180.000 penjaga bintang kota. Bahkan jika lebih dari 1.000 orang menembak pada saat yang sama, dia tidak akan ingin bertahan hidup. Setelah semua, Mo Huwei melambaikan tangannya tiba-tiba, kilatan cahaya dingin melintas di mata Xing Wei dari 180.000 kota, menyapu, dan bergegas ke halaman Liu Jia yang hancur, dikelilingi oleh kelompok-kelompok. Wajah kerumunan berubah, dan baru saja akan mengambil tindakan. 800.000 penjaga bintang kota meledak ke dalam pikiran membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap angin berdarah menyapu, memberi mereka perasaan mengerikan bahwa kematian mendekat, dan tubuh mereka membeku. Suara gemuruh kerusakan terjadi, dan halaman Liu Jia di Universitas Nuoda, yang semuanya adalah sosok spiritual Zheng Xingwei, Chu Xingyun berdiri di tengah, seperti perahu datar yang tak berdaya, dan akan tenggelam dan menghilang kapan saja, di mana saja. Dunia, gambaran besar sudah beres. Duan Chun tersenyum di pipinya. Dia merasa bahwa Chu Xingyun sedang sekarat. Dia menyipit dan membeku. Tapi melihat Chu Xingyun berdiri dengan kepala terangkat, cahaya pedang gelap milik api lubang hitam menyelimuti seluruh tubuh, tidak peduli seberapa tebal kekuatan spiritual dari 180.000 penjaga bintang kota, dia tidak takut, dan dia bahkan melangkah maju dan melangkah ke tanggal 18 di mata Wan Zhen Xingwei. Akankah dia mengambil inisiatif untuk menemukan kematian?
Xingwei dari 180.000 zen terpana, matanya menyipit lagi, tetapi dia melihat bahwa Chu Xingyun telah menyingkirkan lubang hitam itu, dan di tubuhnya, nafas seni bela diri heroik bertahan dan menyentuh kekosongan, tampaknya membuat ruang bermartabat. Zhen Xingwei adalah penjaga kota kuno ke-18, tetapi dalam analisis terakhir Anda masih orang-orang dari kota kuno ke-18. Saya mengambil kembali semua kota kuno ke-18 dari tangan Empat Tuan, dan saya tidak memberikannya secara pribadi. Untuk Anda, pada saat ini, Anda akan membantu keempat tuan dan mengepung saya di sini. Chu Xingyun mengangkat alisnya dan menatap langsung ke tentara berdarah besi di depannya dengan cermat. Dia mempertanyakan, apa yang kamu lakukan untuk melindungi 18 Ancient City atau menghancurkan 18 Ancient City? Sebuah pertanyaan berbisik, berdebar kencang di jantung kota Xingwei dari 180.000 kota, menyebabkan mereka segera mengerutkan kening, mengepung Chu Xingyun hari ini, bukannya menyelamatkan kota kuno ke-18, tetapi menghancurkan kota kuno ke-18. Setelah reformasi diri, orang-orang hidup dan bekerja dalam damai, semua orang berkembang secara pragmatis, dan Anda juga mendapatkan apa yang Anda pikirkan siang dan malam, tetapi jika saya pergi, reformasi akan menjadi selembar kertas limbah, dan semua yang Anda miliki akan hilang, kota kuno ke-18 akan kembali ke kekacauan. Chu Xingyun tertawa rendah, matanya perlahan tenggelam, 18 kota kuno, dengan pasang binatang buas di luar dan kekacauan di dalam, dapat dihancurkan kapan saja, di mana saja. Dalam menghadapi situasi seperti itu, saya bisa berjalan pergi dengan bahagia, bepergian keliling dunia sesuka hati, tetapi Anda, puluhan juta orang, dapatkah Anda menjauh dari tanah air Anda dan menjalani kehidupan yang tidak terkendali? Lebih jauh, sebagai prajurit berdarah besi, kamu juga harus tahu bahwa simpatisan Gerbang Emas dan kuil Seng Xiao telah muncul di perbatasan leluhur kuno bintang-bintang. Kota kuno, dengan kekuatan Anda pasti tak terhentikan. Jika Anda ingin menjadi domba yang disembelih oleh siapapun, Anda bahkan akan diperbudak dari generasi ke generasi. Jantung Xingwei dari 180.000 kota bergetar gila. Mereka menatap Chu Xingyun, dan di dalam mata mereka cahaya dan bayangan muncul. Mereka mulai berpikir mendalam tentang kata-kata Chu Xingyun, dan wajahnya sedikit bergerak. Di sisi lain, wajah Chu Xingyun melayang dengan ekspresi sedih kebencian dan besi, dan suaranya bergema di langit, jika kamu berhati besi dan ingin bertarung denganku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, bahkan aku dapat mengambil inisiatif untuk pergi tidak akan menyakitimu, seorang prajurit dan seorang prajurit, tetapi pada premis ini, aku hanya ingin bertanya, apakah ini yang kau pikirkan di Xingwei dari 180.000 kota? Suara terakhir jatuh, dan 180.000 penjaga bintang kota langsung tumpul, dan ribuan kekuatan spiritual yang menyelimuti kehampaan juga membeku, dan wajahnya terus berubah, tiba-tiba tak bisa berkata-kata. Melihat bahwa 180.000 penjaga bintang kota terdiam, Empat Tuan segera berteriak dengan buruk, dan satu demi satu, mereka melangkah keluar dari tangga mereka dan datang ke depan 180.000 penjaga kota. Kamu masih terpana, dan langsung membunuh pencuri ini. Duan Chun marah menunjuk Chu Xingyun dan meraung keras. Semua kata yang diucapkan oleh Luo Yun adalah kata-kata setan dan mereka semua adalah orang yang membingungkan. Sekarang setelah kamu membunuhnya, kamu dapat mengembalikan 18 kota kuno ke perdamaian. Ini adalah tugasmu untuk generasi yang akan datang. Ou Chongqui juga berteriak. Saya ingin mendesak 180.000 penjaga bintang kota untuk memulai, membunuh Chu Xingyun, jika tak terduga. Namun, tidak peduli bagaimana keduanya berteriak dan mendesak, 180.000 tahun Stargard masih tidak memiliki tindakan, kekuatan spiritual di tubuhnya sedikit pulih, dan matanya semua ragu-ragu. Sudut mulut Chu Xingyun melengkung tipis, dan Yu Feng berbalik, tersenyum sambil tersenyum. Sekarang, mari kita ubah sudut yang berbeda. Jika Anda tidak menentang saya hari ini, seperti apa situasinya nanti? Hah, Murid mata Xingwei dari 180.000 kota menyusut. Ketika mereka melihat Chu Xingyun lagi, ruang naik lagi, dan angin tiba-tiba melambat, seperti napas manusia. Semacam resonansi misterius. Chu Xingyun mengambil setengah langkah ke depan, angin berhenti, dia berkata dengan tergesa-gesa, saya menerapkan langkah-langkah reformasi, membagi semua kekuatan dan sumber daya ke bawah, dan memberikan setiap orang, dan bahkan 18 kota-kota kuno terkondensasi bersama dan tidak ada celah. Bencana saat ini dari binatang buas masih ada di sana, mengancam kehidupan dan keselamatan kita setiap saat, tetapi jika orang-orang dari 18 kota kuno semuanya bersatu, jika Anda ingin menekan bencana binatang buas, Anda bahkan dapat mengambil kesempatan ini, tidak diragukan lagi untuk dengan penuh semangat meningkatkan kekuatan keseluruhan dan menumbuhkan suasana seni bela diri. Kerumunan orang di sekitar mengangguk dan setuju dengan kata-kata Chu Xingyun, bahasa kuno, dan betapa sulitnya untuk meremajakan negara. 18 kota kuno menderita banyak bencana dan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat yang sama, mereka juga menemukan cara untuk berkembang. Dalam setengah bulan terakhir pelaksanaan reformasi, kota kuno ke-18 telah sepenuhnya diperbarui dan penuh vitalitas. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, menekan gelombang binatang buas tidak berarti bahwa itu dapat ditingkatkan dan dikembangkan.
Xingwei dari 180.000 kota juga memiliki perasaan ini. Mereka selalu memperhatikan situasi kota kuno ke-18. Selama setengah bulan terakhir, kota kuno ke-18 telah berkembang pesat jauh melampaui harapan mereka. Di dalam, bencana pasang binatang buas tidak akan menjadi ancaman. Di luar, menghadap gerbang emas dan balai Seng Xiao, aku bukannya tanpa peluang. Mata Chu Xingyun seperti obor, segera menarik mata 180.000 Zheng Xingwei, angin kencang yang mengamuk di kehampaan menjadi tergesa-gesa, dan awan gelap di langit malam bergerak bersama angin, menumpahkan cahaya bulan berbintik-bintik padanya, bersinar seperti perimai. Sebagai patriark Pavilion Wanjian, ada banyak orang yang cakap di bawah komandoku, bahkan dibandingkan dengan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao. Chu Xingyun terlihat bangga dan membuat 180.000 penjaga kota menjadi bintang. Sosok Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong muncul di benaknya. Pada saat ini, gelombang besar binatang buas menyelimuti kota kuno ke-18 dan dinasti ke-18, yang hanya memungkinkan kita untuk memulihkan dan mengirim secara diam-diam. Segera, saya akan dapat mengendalikan dinasti kuno ke-18 dan kota kuno ke-18, dan keduanya juga akan menghilangkan kesenjangan. Benar-benar bergabung bersama untuk menghadapi invasi gerbang emas Luo dan aula Seng Xiao bersama-sama. Suara Chu Xingyun menjadi lebih dan lebih ganas, dan dengan dia sebagai pusat, sebenarnya ada cahaya spiritual yang naik ke langit, seperti pedang Lingtian yang tajam, merobek langit malam, dan gerakan itu menarik. Pikirkan tentang pavilion pedang dan bintang leluhur kuno dapat bergabung bersama untuk melawan gerbang emas dan kuil Seng Xiao Daluo. Sekarang, pavilion Wanjian dan bintang sekte kuno diintegrasikan menjadi satu. Seperti semua orang tahu tentang gaya gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao, mereka telah mengidam pavilion Wanjian dan sekte bintang kuno untuk waktu yang lama. Di bawah kepemimpinan saya, kita tidak bisa hanya menahan invasi dari dua gerbang utama ini, tetapi bahkan bisakah itu dikalahkan untuk mengakhiri 1000 tahun ketakutan ini? Bukankah ini yang ingin Anda lihat? Kata-kata itu jatuh, dan setiap kata tampaknya bergemuruh dan menggelegar, mengguncang pikiran semua orang. Mereka memandang Chu Xingyun, hati mereka meledak berapi-api, dan seluruh tubuh gemetar karena kegembiraan. 18.000 penjaga kota memperkuat hati mereka, dan saling memandang. Suara bernada tinggi Chu Xingyun langsung meledak di pikiran mereka, dan berkata dengan keras, Zhen Xingwei, jaga bintang-bintang kuno, jaga 18 kota kuno, tentu saja pantas mendapat pujian dari dunia, tetapi Anda bertanya pada diri sendiri, apakah ini tujuan seumur hidup Anda? Menjerit, angin yang tak terlihat, dengan Chu Xingyun sebagai pusatnya, tertiup jauh ke jantung Xingwei dari 180.000 kota. Napas mereka menjadi cepat, dan tampaknya ada panas yang berapi-api di mata mereka ingin menyembur keluar. Chu Xingyun mengambil langkah maju, angin tiba-tiba naik, cahaya bulan turun, dan halaman Liu Jia berubah menjadi tempat yang hancur yang benar-benar dipenuhi dengan cahaya bulan putih, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, samar-samar mengkomunikasikan ruang malam kosong. Para prajurit, berhati-hatilah terhadap harimau, pedang di pinggang mereka, dan senjata di punggung mereka, bertarung di ladang loes, dan menebas musuh-musuh mereka yang ganas. Menakutkan. Tetapi di sisi lain, kamu memiliki 180.000 tentara. Kamu memiliki sikap membunuh, dan pikiranmu terbuka ke surga. Tetapi keberadaanmu hanya untuk melindungi ketenangan kota kuno ke-18, bukan untuk membunuh beberapa surga dan bumi untuk kota kuno ke-18. Itulah sebabnya, pembunuhan 180.000 penjaga bintang kota Anda tidak seperti pemikiran pembunuhan saya. Untuk pedang, kamu harus memotong dunia dan menghancurkan semua musuh. Jika kamu bersembunyi di sarung dan digerakkan oleh orang-orang yang tidak berguna, apa bedanya dengan kayu mati? Sayang sekali menjadi militer seperti itu, dan itu memalukan seumur hidup. Chu Xingyun mengayunkan lengan bajunya dengan keras, memegang tangannya di belakangnya, punggungnya lurus seperti pedang, secara alami memancarkan jejak kesucian yang luar biasa. Kata-kata tampaknya bisa menyatu dengan dunia, jelas bergema di antara kekosongan. Di depannya, Xingwei dari 180.000 Zen masih berdiri di sana, tubuhnya tak bergerak, seolah-olah dia tersesat dalam kontemplasi. Mereka bergabung dengan Zheng Xingwei, berlatih siang dan malam, dan diam-diam menjaga kota kuno 18, tetapi jauh di lubuk hati mereka, mengapa mereka tidak ingin membangun layanan yang berjasa, berperang melawan musuh, dan memercikkan semua darah mereka. Pada saat ini, mereka mendengar kata-kata Chu Xingyun, pikiran yang telah lama tertekan pecah sepenuhnya, dan mata penuh dengan mekar. Meskipun mereka ada di sini, tetapi pikiran itu telah lama melayang keluar dari dunia, kerinduan wujudkan ambisi Anda. Luo Yun ini penuh dengan omong kosong, dan dia tidak boleh dibiarkan terus kebingungan. Duan Chun melihat pria aneh di mata Xingwei dari 180.000 kota. Dia melihat ketiga pemilik rumah dan kemudian melangkah maju pada saat yang sama, bersiap untuk berhenti pidato Chu Xingyun. Keempat orang itu baru saja mengambil setengah langkah, tanpa peringatan, langsung di depan mereka. Seorang Jenderal Zheng Xingwei tiba-tiba meletakkan tombak di tangannya, tubuh kekar berbalik, dan berlutut dengan satu lutut langsung ke mereka, berkata di mulutnya, Luo Yunsuo bukan tidak masuk akal untuk mengucapkan kata-kata, tetapi juga berharap bahwa keempat kepala keluarga akan mengambil kembali hati mereka dan membunuh mereka.
Orang ini tidak dapat dibunuh. Mendengar ini, ekspresi dari 4 kepala rumah segera menjadi sangat jelek, tetapi pada saat yang sama, suara yang tajam terdengar lagi. Jenderal Zheng Xingwei lainnya menundukkan kepalanya dan berlutut dengan suara bergetar, lihatlah ke-4 kepala keluarga untuk mengambil kembali hati mereka dan membunuh mereka. Orang ini tidak bisa membunuh. Berbicara, para prajurit jatuh. 16 penjaga kota lainnya berlutut pada saat yang sama. Pada saat mereka berbicara serentak, di belakang mereka, 180.000 penjaga bintang kota yang masih tenggelam dalam pikiran, semuanya meletakkan pedang tajam mereka di tangan mereka. Saya melihat mereka berlutut dengan satu kepala mereka tergantung dalam-dalam, dan dibujuk secara serempak, lihatlah ke-4 pemilik rumah untuk mengambil kembali hati mereka dan membunuh, orang ini tidak bisa membunuh. Suara Xingwei dari 180.000 kota mengguncang bumi, mematahkan solidifikasi langit malam dan menyebar ke gendang telinga kerumunan, sehingga semua orang tercengang dan ekspresi mereka tertegun. Zheng Xingwei tidak ingin memulai dengan Chu Xingyun. Sungguh sekelompok pemborosan, kamu berani melanggar perintah militer. Wajah ke-4 tuan tiba-tiba berubah. Jika mereka tidak terlihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa kata-kata Chu Xingyun membuat 180.000 penjaga kota dikhianati. Terlebih lagi, tatanan militer tidak patuh di depan umum. Xingwei dari 180.000 kota secara alami dapat merasakan kemarahan dari 4 tuan, tetapi mereka masih menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan keraguan di mata mereka berkedip. Raungan Ou Zongkui yang sangat tidak mau, dia berjalan di depan seorang Zheng Xingwei, meraih kemeja itu dengan tangannya, dan mengangkatnya dengan marah, berteriak, kamu tahu apa yang kamu lakukan, tetapi kamu tidak menembak dengan cepat, bunuh orang ini, jika tidak, 18 Ancient City tidak akan bisa kembali ke awal. Zheng Xingwei menghadapi Ou Chongkui, yang penuh amarah, dengan ekspresi malu di wajahnya, tetapi dia masih menjawab, Luo Yun mengatakan sesuatu, tetapi masuk akal, orang ini tidak bisa membunuh. Pergi. Ou Zongkui sangat marah, dan tiba-tiba mengusir penjaga bintang kota, menyipitkan matanya, dia melihat Chu Xingyun menatapnya, dan ada sentuhan tawa di sudut mulutnya. Perlu dicatat bahwa Ou Chongkui sedang marah. Pada saat ini, ketika dia melihat penampilan konyol Chu Xingyun, dia sangat marah sehingga seluruh orang melompat dan meraung berulang kali, Luo Yun, kau penjahat berbahaya. Publik, setan membingungkan orang. Ekspresi Chu Xingyun sedikit berubah, dan dia tersenyum tanpa kemarahan, kata-kata dan perbuatan saya semua untuk kepentingan orang-orang dari kota kuno ke-18. Jika mereka menipu, apakah mereka akan mendukung saya? Pepatah kuno, Sang Taois memiliki lebih banyak bantuan, Sang Taois memiliki lebih sedikit bantuan, orang yang benar-benar menjelekkan dan menipu orang-orang, haruskah itu kamu? Mendengar kata-kata terakhir Chu Xingyun, Ou Chongkui merasa bahwa kesabarannya telah mencapai batasnya, dan langkah kakinya melangkah dengan marah, tapi dia ditangkap oleh Mo Huwei dan memberinya kedipan. Setelah itu, Mo Huwei melangkah maju, menatap Chu Xingyun dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, apa yang membantu Taois benar-benar menertawakan saya, Luo Yun, semua yang Anda lakukan tidak lebih dari mengemis dan ampun. Apa yang kau sebut langkah reformasi hanya memohon orang-orang untuk mendukungmu dan memberimu dukungan, yang konyol. Duan Chun melirik Chu Xingyun, wajahnya menghina dan menghina. Teng Ji tidak ingin mundur dan menambahkan, apapun yang Anda katakan adalah bahasa yang tidak berguna, hanya untuk membingungkan penjaga bintang kota ke-18 dan membuat mereka merasa berbelas kasih, maka Anda dapat mengambil kesempatan dan dengan cepat melarikan diri dari tempat ini, untuk menyelamatkan nyawa anjing Anda, langkah seperti itu benar-benar jelek dan kejam. Ketika 4 orang berbicara, mereka semua melihat ke bawah dengan tatapan jijik, seolah-olah mereka tidak menaruh Chu Xingyun di mata mereka, yang tiba-tiba membiarkan wajah Chu Xingyun menjadi dingin. Dia berhenti dan mencibir, semua yang saya katakan, hanya untuk melarikan diri dari tempat ini. Suara itu dicampur dengan senyum, menyebar jauh, tetapi ketika Chu Xingyun menatapnya tiba-tiba, suara itu menyapu dengan dingin seperti angin dingin di bulan ke-12 bulan, ini adalah kota bintang suci, domain Pavilion Wanjian, dan aku Lord of Wanjian Pavilion, saya makhluk tertinggi di kota saya. Siapa yang bisa membuat saya melarikan diri? Saat ini, ada deretan besar 10.000 bintang di kota bintang suci, dan ada lebih dari 10.000 rencana roh kuno untuk menjaga kuartet. Berdasarkan kekuatan Anda, saya takut sulit untuk memicu jejak gelombang. Chu Xingyun mendengus dingin. 4 orang di depannya benar-benar konyol. Bahkan situasi mereka sendiri selalu tidak jelas, tetapi mereka masih berani mengatakan apa-apa. Kamu hanya punya 1 orang sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Aku takut bahkan formasi Wansing tidak dapat mendesak jejak. Ou Zongkui mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, dan bahkan diejek dengan keras. Ketika dia berbicara, dia juga membuat gerakan jijik. Tawa itu agak gila. 3 pemilik rumah lainnya juga tersenyum, mereka hanya mengambil kesempatan ketika Chu Xingyun sendirian, sebelum mereka berani memaksakan tembakannya. Mereka merasa bahwa Chu Xingyun hanya menggertak dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri sejak lahir. Bodohnya bodoh, ini memang benar. Chu Xingyun melirik ke 4 tuan,
Tetapi dengan mencibir, tubuhnya perlahan tergantung di langit malam, tangan kanannya dengan lembut dipegang, di bagian terdalam dari kubah malam tiba-tiba ada sebuah cahaya aneh melirik ke bawah dan jatuh dengan cepat ke telapak tangan. Guanghua berangsur-angsur menghilang, dan itu adalah gulungan kuno yang mengesankan mata semua orang. 10.000 bintang Kai. Sebuah suara rendah meludahkan dari mulut Chu Xingyun, dan kekuatan spiritual tak berujung melonjak darinya, yang dimasukkan ke dalam peta roh kuno Wansing, mengubahnya menjadi sinar cahaya dan melirik ke langit malam. Tersebar di sekitar Holy Star City, seolah-olah mengubah seluruh kota kuno menjadi arai 10.000 bintang. Apa yang dia lakukan? Melihat ini, Ou Zongkui sedikit bingung. Satu orang yang mengatur formasi besar hampir tidak pernah terdengar, belum lagi formasi Wansing. Sebagian besar dari mereka enggan kehilangan muka dan memaksa diri untuk tenang. Duan Chun mengangkat alisnya, tangannya melingkari dadanya, dan dia optimis. Tampilan drama. Kerumunan menatap mereka, tetapi mereka melihat bahwa Chu Xingyun membuka tangannya, napasnya turun, dan suaranya sepertinya menembus seluruh langit malam. Dia berkata dengan keras, orang-orang dari kota bintang suci, dapatkah kau mendengar suaraku? Suara itu menyatu ke langit dan bumi, membanjiri seluruh kota Star, dan kerumunan yang datang ke halaman tiba-tiba merasakan kejutan. Kerumunan yang bergegas ke tempat ini mengangkat kepala mereka. Lihat di sini. Dalam sekejap, seluruh kota bintang suci itu tampaknya bangun, hampir semua orang melihat tempat ini, matanya menyala-nyala, menyapu dari segala arah, sehingga kehampaannya bergetar. Pada saat ini, di depan saya, ada sekelompok orang bodoh yang mencoba mengelilingi saya di tempat dan mengganggu kemakmuran kota kuno ke-18. Saya lebih tumpul karena saya sendirian, tidak takut. Chu Xingyun menurunkan alisnya dan melirik ke 4 tuan dan 180.000 penjaga bintang kota, tetapi suara itu terus meludah pelan dan berkata langsung, oleh karena itu, saya harap Anda dapat melepaskan jejak kekuatan spiritual dan menggabungkannya ke peta kuno Wansing. Bantu saya mereproduksi kekuatan Wansing. Setelah selesai berbicara, Chu Xingyun mengangkat tangannya tinggi di bawah keheranan kerumunan, dan dalam sekejap, jejak kekuatan spiritual muncul di tubuhnya, melayang ke dalam kekosongan, dan akhirnya berubah menjadi cahaya bintang berkabut, dicetak ke peta kuno Wansing. Dengan hanya satu kata, aku ingin mendapatkan bantuan semua orang, dan Luo Yun terlalu percaya diri. Teng Ji mencibir keras, merasa bahwa Chu Xingyun sia-sia, tetapi hanya setelah kata-katanya, mereka yang berdiri tidak jauh dari keramaian. Sebenarnya, mereka mengangkat tangan mereka, dan kekuatan spiritual mereka mekar, dan mereka semua menghilang ke peta roh kuno Wansing. Kekuatan spiritual ini sangat mencolok di langit malam, memancarkan berbagai warna cahaya, dan perlahan-lahan naik ke langit. Ketika mereka menyentuh peta bintang kuno Wansing, mereka segera mengembun menjadi cahaya bintang berkabut dan menggantung di atasnya. Itu juga pada saat ini bahwa di mana-mana di Holy Star City, tokoh-tokoh menyapu tinggi ke langit dan mengeluarkan suara keras. Kalau bukan karena Tuan Loyun, kita masih merumput tanpa dukungan. Ini adalah langkah alami untuk mendukungnya. Sistem keluarga telah lama membusuk dan harus dihancurkan dan dibangun kembali. Aku bersedia mendukung Tuan Loyun, dan aku tidak puas. Kata-kata Pavilion Loyun harus didukung. Jika dia memilih untuk melarikan diri pada saat ini, apa perbedaan dari orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Kata-kata ini bergema di seluruh kota bintang suci, dan setiap kata meludahkan ada kekuatan spiritual yang tebal mekar kecemerlangan, satu demi satu, seperti streamer, meteor, dan bahkan seperti ikat pinggang, menerangi kota bintang suci besar tembus, seperti sinar matahari putih. Melihat peta bintang kuno 10.000 bintang, ketika kekuatan spiritual yang besar berkumpul, senjata kerajaan yang telah tidur selama ribuan tahun ini sekali lagi berkembang menjadi kekuatan yang kuat. Sedikit cahaya bintang menembus, terus-menerus melompat dan berkedip di langit malam, dan akhirnya berkumpul menjadi galaksi-galaksi yang indah, melintasi kota bintang suci. Langit berbintang sangat luas dan perkasa, dan dapat mengejutkan yang kuno dan modern. Galaksi itu sangat luas dan panjangnya, sepertinya kubah malam itu dipotong secara paksa, bintang-bintangnya cerah dan luar biasa, sangat terpatri di mata orang banyak dan bahkan terdalam di hati. Sekte kuno bintang-bintang telah diwariskan selama ribuan tahun sejak pembentukan sekte ini, sejumlah besar sekte pelindung telah diletakkan, dan ledakan puluhan ribu bintang telah ditangguhkan di sekitar kota bintang suci. Pada saat ini, sejumlah besar cahaya bintang telah menyatu menjadi galaksi-galaksi. Cahaya bintang yang terang dan bersinar datang dari orang-orang di kota bintang suci, satu bintang dan satu orang, berturut-turut. Hei, bagaimana ini mungkin? Teng Ji terasa panas, dan matanya merah. Matanya menatap galaksi-galaksi, dan pupilnya bahkan lebih kencang. Baru saja, dia terkekeh keras dan mengatakan bahwa Chu Xingyun tidak bisa menahan diri. Dia ingin mendapatkan bantuan dari semua orang hanya dengan satu kata. Galaksi yang luas di depannya menamparnya dengan keras, seolah-olah menertawakan kebodohannya dalam diam. Cahaya bintang menyala, yang artinya seseorang telah melepaskan kekuatan spiritual. Mengapa cahaya bintang di galaksi ini diperhitungkan? Suara Ou Chongkui juga bergetar.
Sejauh yang dia tahu, ada total 18 juta orang di Holy Star City saat ini, satu orang dan satu roh, alami dan luar biasa. Galaksi di depan Anda luar biasa dan cemerlang, dan jumlah bintangnya sangat banyak. Puluhan juta. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti bahwa orang-orang dari seluruh kota bintang suci, pada saat ini, bersedia membantu Chu Xingyun untuk menyatukan 10.000 bintang bersama-sama? Saat memikirkan hal ini, hati dari empat tuan berkedut keras dan alam bawah sadar jatuh pada tubuh Zhen Xingwei tiba-tiba, mereka merasa bahwa jumlah 180.000 sangat kecil sehingga hanya 1% dari galaksi perkasa. Pada saat ini, Xingwei dari 180.000 kota berguncang, dan mereka menatap galaksi yang cantik ini, pikiran mereka kosong, dengan hanya emosi yang kuat, tanpa sadar menenggelamkan mata mereka, diam-diam terpesona. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku sendirian? Suara Chu Xingyun memecah kematian langit malam. Dia melirik tatapannya dan melangkah maju tiba-tiba. Suara gemuruh datang, dan di bawah tatapan ngeri kerumunan, galaksi melintasi udara dan bergerak. Ribuan bintang turun dari kehampaan, yang tampaknya dan tidak terlihat, secara samar-samar dikumpulkan menjadi paksaan besar, dan ditekan di sini turun. Pihak lain sudah menembak, dan dia akan segera melawan. Duan Chun terkejut, dan segera memberi perintah kepada Zheng Xingwei. Namun, kata-katanya belum selesai, dengan Chu Xingyun sebagai pusat, di tanah, di kekosongan, di lemari besi malam, tidak ada tanda-tanda dari pola yang tidak jelas bermekaran, pola tersebut diangkut, dan akhirnya mengembun menjadi roh tertinggi arai, tergantung di atas kepala Zheng Xingwei. Kota, Chu Xingyun hanya berbicara dengan ringan, susunan roh bergetar, dan kekuatan yang sangat menakutkan mekar, langsung menekan tubuh penjaga bintang 180.000 kota, dan bahkan banyak orang tidak tahan tekanan ini, dan segera runtuh. Tanah tidak bisa bergerak bahkan dengan satu jari. Ini, keempat tuan melihat pemandangan ini, dan harapan terakhir di hati mereka benar-benar berubah menjadi awan asap. Mereka berbalik dan mencoba melarikan diri, mata mereka menyapu, dan mereka semua tetap di tempat. Saya melihat bahwa di belakang mereka, semuanya adalah siluet, seperti ombak, satu demi satu, yang tidak dapat diperkirakan untuk sementara waktu. Di kejauhan, masih ada bayang-bayang yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan jumlah kengerian tidak bisa diperkirakan. Tampaknya orang-orang dari seluruh kota bintang suci telah datang untuk membantu Chu Xingyun. Rasa malu dan malu dari empat tuan, Chu Xingyun menatap matanya, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Matanya melihat ke arah 180.000 penjaga bintang kota, dan dia tersenyum lembut, sekarang, saatnya kamu untuk memilih. Jika kamu ingin menjadi musuh bagiku, ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Mulai sekarang, nama penjaga bintang kota akan lenyap jika kamu menyerah padaku, aku akan membawamu ke dalam pertempuran untuk membunuh musuh dan mendapatkan kota. Kemuliaan sejati Stargard, itu milik kemuliaan sejati Zheng Xingwei. Tubuh 180.000 Zheng Xingwei tiba-tiba bergetar, dan kata-kata Chu Xingyun terdengar lagi di benaknya, dan jantungnya berdetak sangat kencang. Musuh dengan Chu Xingyun, mereka akan mati malam ini, dan nama Zheng Xingwei akan menjadi sejarah. Datang ke Chu Xingyun, mereka mampu bertarung melawan musuh dan memenangkan kemuliaan tertinggi. Wajah keempat tuan itu berubah tiba-tiba dan berteriak serempak, sejak zaman kuno, Zheng Xingwei milik keluarga. Hanya kami yang bisa memberi perintah. Jika Anda memberontak, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk menyebut diri Anda Zhen Xingwei. Dikatakan bahwa Xingwei dari 180.000 kota memiliki pikiran yang bergetar, dan dahi semuanya mengalir deras dengan keringat dingin yang tebal. Di satu sisi adalah pelatihan kuno dari generasi, dan di sisi lain adalah jalan darah besi yang ia perjuangkan, bagaimana ia harus memilih. Budidaya seni bela diri hanya untuk jalan yang harus ditempuh seseorang. Sejak zaman kuno, Zheng Xingwei seperti apa yang hanya menjadi nama sia-sia, bagaimana mereka bisa terikat dengan berat. Chu Xingyun berbicara perlahan, tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, langit malam yang gelap dan dalam berangsur-angsur memudar, dan fajar datang, dan cahaya pagi yang menyilaukan menaburkan tubuh Chu Xingyun, seolah-olah dia disembah sebagai Tuhan dari segala sesuatu, merembes vitalitas dan panas yang tak berujung. Tetapi melihat Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, matanya menatap fajar yang menyingsing, dan berkata dalam-dalam, ketika matahari merah terbit, cahayanya akan bersinar. Kata-kata, surga, dan bumi seakan beresonansi. Sepotong matahari merah tampak menonjol keluar dari awan, dan cahaya itu memercik, dan menjadi tercerahkan, dan Chu Xingyun berdiri di jalan, seperti dewa, seperti suci, dengan temperamen transenden. Sungai itu mengalir. Kata-kata keluar lagi, dan di mana-mana di tubuhnya, Lingli keluar dari sungai, berkumpul bersama, dan bergemuruh, dan kubah langit ini adalah samudera luas, Nabaichuan, dan Dangqianhe. Pemandangan misterius semacam itu muncul di kehampaan, dan setiap orang dapat dengan jelas melihat bahwa 18 juta orang dari atas dan di bawah kota bintang suci merasa terkejut, dan ada dorongan untuk beribadah. Adapun Stargard 180.000 kota, mereka tidak bisa lagi berpikir tentang hal itu. Tindakan yang menghancurkan bumi seperti mukjizat. Bahkan nenek moyang langit kuno dengan ribuan tahun sejarah tidak pernah memiliki visi seperti itu.
Qianlong Tengyuan, cakar terbang. Saudara Tiger Roaring Valley, binatang-binatang itu panik. Chu Xingyun memuntahkan dua kalimat ini. Tiba-tiba, di sisi kirinya, kekosongan berosilasi seperti jurang, snorkeling Qianlong berkaki seribu, dan cakar sisik memantulkan cahaya pagi, seolah-olah menghancurkan dunia, dan di sisi kanannya, kemudian seekor harimau muda melompat, harimau itu meraung, dan hanya dengan satu kata itu menyebabkan semua binatang berlutut dan menundukkan kepala mereka dengan tunduk. Bayangan naga dan harimau naik, satu untuk kiri dan yang lainnya untuk kanan, melilitkan Chu Xingyun di sekitarnya, langkah demi langkah, kekosongan bergulir tanpa henti, suaranya lebih seperti kata-kata dunia, agung dan sakral. Tiandai Kikiang, tanahnya kuning. Meskipun ada usia, ada 8 hutan belantara. Masa depan seperti laut, datang ke Jepang untuk waktu yang lama. Tiga suara itu berbicara dengan lantang, langit di mata orang banyak itu cerah, cahaya pagi turun, semua hal terjaga, dan vitalitas yang tak terbatas tampaknya direduksi menjadi substansi, tersebar di sekitar kota bintang suci, penuh vitalitas, dan sangat dibutuhkan untuk bangkit. Adapun Chu Xingyun, dia bermandikan cahaya pagi dan vitalitas, tubuhnya perlahan berbalik, menghadap ke matahari yang membakar, tangannya ada di punggungnya, matanya menembus kuno, dan dia mengambil beberapa kata. Mizai, aku masih kecil di pavilion pedang, dan aku belum tua. Zhuangzai, pasukan Jianggeku, tidak ada perbatasan dengan negara. Gemuruh. Dua kata terakhir jatuh, dan semua penglihatan tentang surga dan bumi tiba-tiba menghilang, hanya cahaya pagi tetap tinggal, dan Chu Xingyun masih berdiri di sana, tubuhnya masih tidak bergerak, dan matanya melihat jauh ke kejauhan. Terlihat lurus. Dalam adegan ini, kerumunan memandangi mereka tiba-tiba berani untuk tidak berbicara karena takut melanggar konsep artistik tertinggi ini, dan 180.000 penjaga kota tetap di tempat. Suara Wulala tiba-tiba terdengar, tetapi saya melihat bahwa 180.000 penjaga bintang kota maju selangkah, mengenakan baju besi di tangan mereka, berlutut di tanah, dan mengepalkan tangan mereka dengan kedua tangan, sebenarnya memberi hormat. Chu Xingyun dengan hormat Lang berkata, Zhen Xingwei beruntung menerima perintah Lord Loyun Pavilion. Dalam kehidupan ini, dia bersedia pergi ke api untuk Pavilion Lord Loyun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.